Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Irawati, peserta Latsar CPNS 2020 Angkatan 11 dari Universitas Borneo Tarakan. Mata pelatihan yang akan saya resum kali ini adalah tentang anti korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai segala tindakan penyalahgunaan kepercayaan dalam suatu permasalahan maupun organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar para peserta mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungan sekitarnya. Nilai dasar anti korupsi diantaranya adalah seperti sifat jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sedangkan sifat korupsi terbagi menjadi dua, yaitu sifat korupsi yang bermotif terselubung dan juga sifat korupsi yang bermotif ganda. Sifat korupsi yang bermotif terselubung sepintas akan terlihat bahwa tindakan itu dilakukan seolah-olah untuk kepentingan politik, padahal hanya untuk kepentingan keuangan atau materi. Sedangkan sifat korupsi dengan motif ganda dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi sekaligus juga dilakukan untuk kepentingan politik. Ada 3 tingkatan dalam praktik korupsi. Yang pertama atau di tingkat pertama adalah material benefit, di mana pelakunya akan mendapatkan keuntungan material, namun itu bukan hak yang patut diperoleh. Nah, keuntungan ini didapatkan melalui kekuasaan yang saat itu dipegangnya. Kemudian yang tingkatan kedua adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dan tingkatan yang ketiga adalah betrayal of trust, pengkhianatan kepercayaan. Nah, kemudian jenis-jenis tindakan korupsi diantaranya yaitu seperti melakukan suap, penggelapan, gratifikasi, curang, pemerasan, dan lain-lain. Seperti kita ketahui bahwa tindakan suap itu tidak sama dengan gratifikasi. Jika suap itu biasanya dengan pemberian materi, sedangkan gratifikasi umumnya adalah berupa layanan. Nah, makna yang dapat saya ambil dari materi atau mata pelatihan hari ini adalah yang pertama, bahwa ASN harus mampu melindungi diri dan orang-orang di sekitarnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, di antaranya yaitu tindakan korupsi. Yang kedua, korupsi dapat terjadi bukan hanya karena adanya niat maupun kemauan, namun juga dapat terjadi karena ada kesempatan dan sistem yang lemah atau longgar. Kemudian rencana aksi yang akan saya lakukan adalah dengan menanamkan niat, semangat, dan komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi. Dan komitmen ini akan saya yakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dan juga dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.